Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak, ibu-ibu semua yang berkenan hadir pada kegiatan Destinasi Budaya Positif, rangkaian kegiatan kami dari program Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 74 Kota Bengkulu, Ibu Yulia Saskomita MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Destinasi Budaya Positif dari saya, CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau lah kita dapat berangkat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam seperti kita rasakan pada saat ini. Rekan-rekan guru semuanya, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan Guru Penggerak Angkatan 5. Jadi kami guru penggerak itu setelah lulus mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 6 bulan. Dalam pendidikan tersebut ada 3 paket modul yang harus kami selesaikan. Sekarang yang kegiatan sedang saya kerjakan ini adalah dalam modul 1.4. Artinya modul terakhir di paket 1, masih ada paket 2 dan 3 lagi yang mau diselesaikan. Kebetulan salah satu tagihan tugasnya itu adalah mendesiminasikan apa yang sudah kami dapat, salah satunya tentang budaya positif. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat saya bagi, namun pada kesempatan ini yang ini dulu dibagi, dan untuk yang lain itu rekan-rekan yang IKM sudah banyak yang melaksanakan, terutama yang di kelas 4 itu apa yang saya tahu sudah banyak juga saya tularkan. Untuk budaya positif ini namanya saja budaya, tentu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau hanya satu yang baik tidak jadi budaya. Kalau dalam satu lingkungan yang baik cuma satu orang tidak jadi budaya, harus semuanya. Oleh sebab itu guru penggerak mengajak rekan-rekan semua untuk sama-sama menuju budaya positif tersebut. Ini saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Simpan dulu dan mati jawabannya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Nah, simpan dulu, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tidak? Ya atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, ya atau tidak? Dalam hati kan kita sudah ada jawaban masing-masing ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, contohnya tadi kata cepat dapat apa misalnya gitu. Ya atau tidak? Nah, kemudian yang terakhir, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Ini masih baru, saya juga ketemunya segitiga restitusi ini dari pendidikan. Lanjut, untuk budaya positif ada konsep-konsep kunci dalam membangun budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar. Keenam, posisi kontrol restitusi. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah yang akan kita bahas satu persatu untuk membangun budaya positif dan menjawab pertanyaan yang tadi diajukan di awal. Ini ringkasnya, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan
terapkan di sekolah melalui disiplin positif. Disiplin positif akan membentuk adanya motivasi intrinsik dalam diri murid sebagai dasar dalam bertindak. Nanti ada motivasi intrinsik itu apa? Kita akan lihat. Posisi kontrol guru sebagai manajer, nah itu juga akan dibahas, adalah posisi kontrol paling ideal dalam menyemai disiplin positif yang selanjutnya akan menciptakan budaya positif. Berdasarkan teori kontrol, laku murid ditentukan oleh diri mereka sendiri. Untuk itu, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang mengajak murid untuk memecahkan masalah, menimbulkan motivasi intrinsik, dan selanjutnya dapat mandiri mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat terlihat dari cara guru mengajak murid menyelesaikan masalah dengan restitusi. Nanti yang kita akan bahas juga tentang restitusi. Implementasi segitiga restitusi merupakan serangkaian tahapan untuk memecahkan masalah. Ini bagannya. Bagan ini nanti akan jadi satu kesatuan setelah kita memahami poin-poin penting tadi, kata-kata kuncinya tadi. Perubahan yang pertama akan dibahas perubahan paradigma belajar, kegiatan kepala tangan. Mari kita coba sama-sama. Ada A dan B. A itu kita, B teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Nah, sama-sama kita anggaplah kita ada rahasia lah gitu, rahasia penting di secari kertas, kemudian kita genggam di tangan kita. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B, teman kita yang benar, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Buka dong. Nah, kira-kira penting sih itu kayaknya tahu lah gitu. Dia bisa membujuk dengan kata-kata yang bagus ya, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membengkak kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang Anda pilih? Kira-kira kalau itu sesuatu yang penting, apa itu sesuatu yang aib atau sesuatu yang spesial gitu bagi kita, kita tidak mau bagi dengan orang lain. Kira-kira kalau sudah dirayu, dihardik, mau kasih atau tidak? Oke, simpan dulu jawabannya. Saya yakin mungkin jawaban dari beberapa kita berbeda. Ada yang jawab, kasih aja, nggak terlalu penting, tergantung apa isi di dalamnya kan. Dan yang penting menurut kita berbeda juga yang pentingnya dengan orang lain tersebut. Nah, jadi misalnya saya pilih penting karena ada alasannya. Ternyata di dalam situ ada aib saya yang tidak saya perkenankan orang lain tahu. Atau ada juga yang menulis di situ bukan hal yang begitu spesial, nggak apa-apa juga lah, aib saya juga, semua juga punya aib, tidak apa-apa gitu, dikasih. Semua kan tergantung pada pilihan kita. Siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan kita? Jawabannya kita lah yang memegang kontrol atas kepala tangan tersebut dengan alasan tertentu. Oleh sebab itu, berangkat dari ilustrasi ini menjawab bahwa ilusi guru mengontrol murid itu tidak tepat. Anggaplah kepala tangan tadi, murid tadi misalnya kan, teman, kalau dia bilang tidak, tidak, nggak bisa kita kontrol. Ilusi guru mengontrol murid tidak tepat. Mau dirayu ke, mau diancam ke, tidak. Begitulah misalnya karena kita sesekali ketemu murid, jawab maaf sampai saya kita jelaskan, tapi masih dia berulang-ulang berantem. Itu apa? Berarti kita tidak dapat mengontrol murid tersebut, ya kan? Ilusi guru mengontrol murid itu tidak tepat. Murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Itu pun juga dengan kita mau ngapain gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif sangat efektif dan bermanfaat. Tadi ada yang mau menyuap, kasih uang 1M, tapi kasih lihat dong isinya di sini. Itu kan tidak mau. Tergantung orangnya kan. Artinya penguatan positif semuanya itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat, itu juga tidak tepat. Buktinya walaupun dikasih uang tidak mau juga kan membuka aib kita tadi orang. Ilusi lewat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga tidak. Walaupun mau dihardik, pusing itu, tidak penting aman itu. Kalau menurut kita penting, tetap kita pegang. Gitu. Jadi percuma lah gitu. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga tidak tepat. Lalu apa yang tepat? Mengubah seseorang adalah menggunakan pendekatan
kontrol, dipaksa dengan kata-kata yang indah, hardikan atau ancaman itu tidak tepat, tapi dengan menggunakan pendekatan kontrol. Ini yang akan kita pelajari. Bila kita ingin memperbaiki laku seseorang, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek. Ketemu dengan orang yang dia betul, wah memang itu orangnya, gitu. Boleh kita telisik lebih dalam, kenapa dia seperti itu? Oh iya, dia punya mungkin trauma masa lalu, apa-apa misalnya anak-anak kita. Tidak bisa kita bilang, wih Pak, sama orang itu harus begini-begini, gitu. Tidak bisa, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pendekatan kontrol. Pendekatan kontrol inilah di kegiatan selanjutnya yang kita bahas. Nah, perubahan dari pemahaman penelitian tersebut berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kan biasanya kalau dikasih yang baik-baik, orang akan merespon dengan yang baik-baik juga. Tapi itu ternyata belum tentu gitu. Ya kalau lagi kena, misalnya tidak berhasil gitu. Apa perbedaannya? Realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau orang buka, segala harus buka gitu. Tidak kan? Boleh buka, aku maksudnya kita punya hak gitu kan. Kalau misalnya kita buka, apakah teman tadi harus membuka juga? Tidak kan? Nah, apa yang benar? Yang benar adalah realitas kebutuhan berbeda. Saya menganggap ini penting, jadi tidak saya buka. Misalnya Ayu Silva melihat yang dia pegang ini tidak terlalu penting, semua juga udah tahu, ini dibuka. Artinya kebutuhan orang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Saya khawatir kepala tangan saya tadi akan jadi bahan cemoohan barangkali kan. Jadi saya tutup. Ibu Silva mungkin merasa, orang udah tahu kok ini gue. Dibuka gitu. Artinya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Saya mau tetap pegang, apa menggenggam tangan, Ibu Silva mau dibuka, beda-beda. Tergantung alasan di belakang. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ya, kenapa tidak mau dibuka? Nice barangkali gitu. Oh karena di sini ada rahasia saya betul. Saya tidak mau buka. Nanti kalau dibuka saya malu. Gitu. Oh ya, itu pandangan. Hormati gitu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan saya menggenggam ini tadi? Tujuan saya menggenggam ini tadi melindungi aib saya. Jangan sampai dibuka gitu. Orang-orang jangan sampai tahu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tepat kan? Hanya saya yang bisa memegang kepala saya ini. Mau dipaksa seperti apapun kata saya tidak. Begitu pun juga dengan yang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tutup, terus saya bilang sama Ibu Silva, Ibu tutup juga mau. Apa sih Ibu buka gitu? Nggak bisa. Oh, cuma dikepake katanya. Jadi artinya setiap orang punya kontrol masing-masing terhadap dirinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi menang semua. Saya menang dengan menjaga kepala tangan saya. Ibu Silva menang juga dengan membuka kepala tangannya. Tidak saling menghakimi. Selanjutnya disiplin positif. Tadi kan sudah dijelaskan di depannya. Budaya positif itu adalah rangkaian disiplin positif dalam menerapkan nilai-nilai universal. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi diri menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, misalnya yang dia bagus, betul, patuh, baru kita bilang disiplin. Kalau enggak seperti itu, nggak disiplin berarti. Seperti itu kan kita banyak melabeli anak-anak kita. Sementara menurut pengajian Dewantara yang dinamakan kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Sedangkan disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kewajiban penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Artinya gini, dalam sekarang digalakkan kurikulum merdeka. Apa esensi dari merdeka? Dibebaskan sebebas-bebasnya? Tidak. Esensi dari merdeka adalah menjadikan disiplin positif. Disiplin positif adalah setiap anak-anak kita, termasuk kita sebagai guru, mampu mendisiplinkan diri sendiri. Gitu. Mampu
mendisiplinkan diri sendiri. Jadi tanpa adanya kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri, maka akan jadi tugas penguasa untuk mendisiplinkan kita. Kalau sudah tugas penguasa yang mendisiplinkan kita, tidak merdeka lagi namanya. Nah gitu, ibu ya. Lanjut, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah itu bahasa Jawanya yang di atas, baca dalam kurungnya aja. Walaupun laki orang Jawa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya baca yang di dalam kurung. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang kita merdeka itu yang seperti apa? Merdeka itu adalah orang-orang yang cakap memerintah dirinya sendiri, bukan orang yang cakap diperintah. Belum merdeka, masih berjajah namanya kalau seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus memahami betul mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam dirinya adalah motivasi intrinsik. Kita garis bawahi dan kata-katanya tadi, disiplin itu cakap memerintah diri sendiri. Cakap memerintah diri sendiri berarti ada sesuatu dari dalam yang membuat kita mau melakukan hal tersebut, ya kan? Bukan dari luar kan? Cakap memerintah diri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Sebelum ke motivasi intrinsik, saya akan bahas dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifatnya positif dan bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau ada nilai tertentu yang hanya bagus pada satu suku atau satu agama, bukan termasuk nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai universal yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Maksudnya gini, setiap orang itu ada nilai di dalam dirinya yang mau dikembangkan atau ditanamkan, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, diterima oleh semua, tidak hanya oleh satu suku, satu bahasa, satu bangsa saja. Ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau yang kurikulum merdeka tidak asing lagi ini. Ketua ini kita nyanyi kan, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, itu terus sampai tenang, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu nilai-nilainya. Nilai-nilai ini dapat keluar atau terlihat melalui adanya suatu motivasi. Teori motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Ada kan anak-anak kita itu ditanya, kenapa kau pakai ikat pinggang hitam? Biar tidak dipisahkan barisannya dari kawan-kawan pas upacara. Ada yang seperti itu kan? Itu namanya motivasi eksternal dari luar. Dengan adanya hukuman dan motivasinya anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan. Dan tidak nyaman kalau dipisahkan dari barisannya. Ada lagi motivasi eksternal yang kedua, tapi karena mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya lakukan, saya dapat apa? Nah, itu motivasi eksternal. Ada juga kayak gitu kan? Tapi itu tadi perhatian kan, anak-anak kita kan ada kayak itu motivasi eksternal. Ditanya misalnya, mau kita suruh kerja nak kerja dia 1-5, dia nanya dulu, dipotret tidak bu? Ada kan anak-anak kita kayak gitu nah. Kalau yang seperti itu berarti motivasi eksternal, dikerjakan kalau dapat nilai gitu. Yang paling baik adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Terlepas dari guru periksa kita, gimana pokoknya saya mau mengerjakan ini karena apa? Biasanya ada tuh, karena apa? Karena merasa itu tanggung jawabnya barangkali kan, karena misalnya ya biar tidak menjadi kerjaan lain. Nah, itu namanya motivasi internal. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya?
Ini motivasi ini waktu kami di guru penggerak awal-awal itu ditanyai sama orang-orang, tujuannya kamu ikut seleksi guru penggeraknya apa? Bingung kami jawabnya, karena saat itu belum ada motivasi internal, belum ada yang intrinsik dalam diri kami, belum masih ada yang eksternal. Kalau saya lebih ke eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Rasa tidak enak sudah punya gelar S2, disuruh kepala sekolah gitu yang Bu Eli untuk ikut, tidak enak gitu. Daripada nanti jadi masuk tidak mau ikut gara-gara A sampai Z gitu dibilang kan. Makanya eksternal lah. Tugasnya adalah kita menjadikan anak kita ini akhirnya jadi semangat betul untuk mengikuti program guru penggerak. Oke, kaitan motivasi tersebut yang eksternal tadi itu adalah yang eksternal karena hukuman dengan eksternal karena penghargaan. Yang eksternal karena hukuman dan penghargaan itu bukanlah motivasi yang kita harapkan untuk tumbuh dalam diri anak kita. Kenapa? Karena nyatanya penghargaan pun juga tidak memberikan dampak efektif kepada anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena penghargaan maupun hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan tidak jangka panjang, ya kan? Dikasih penghargaan saat penghargaan itu ada baru dia mau mengerjakan. Dikasih hukuman saat dia tahu bakal dihukum baru mau mengerjakan. Itu kan tidak baik. Kayak kita pengendara motor pakai helm, kalau misalnya bakal ditengok sama polisi baru pakai helm, itu namanya motivasi eksternal. Tapi kalau dalam diri kita, oh terserah ada polisi atau tidak, saya mau melindungi kepala saya, berarti motivasi internal itu yang diharapkan. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya menghukum, tidak berkembang anak-anak kita. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Selama ini dihargai, tiba-tiba tidak dapat penghargaan, rusak hubungan gara-gara itu. Ini ada kasus, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, itu kalau di ITB kan banyak stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Karena kita kalau kita punya permen sering tuh ya. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Dulu saya pikir itu baik loh Bu. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Karena tidak ada penghargaan, motivasi eksternalnya tidak ada. Maksudnya tidak ada dilengkapi gitu. Motivasi intrinsiknya belum tumbuh. Itulah yang menyebabkan. Jadi kan repot. Tapi kalau misalnya anak kita sudah tahu kenapa harus antri demi keselamatan, misalnya gitu kan, tentu mereka akan mengerjakan yang baik. Ini kata-katanya dari Arkipo. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Makanya dikasih penghargaan. Kalau tidak bisa, karena tidak bisa jadi dikasih penghargaan. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Padahal tugas kita itu adalah bagaimana caranya biar mau melakukan hal tersebut. Oke, ini untuk yang dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau yang ini termasuk hukuman juga atau bukan? Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam
dalam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung ibu. Kira-kira kita seperti itu, apakah tepat tindakan Pak Seno? Tindakan Pak Seno ini menghukum atau apa? Menghukum ya, tindakan Pak Seno menghukum. Menghukumnya bukan secara fisik tapi secara verbal. Tapi kami tidak menghukum tuh, kita ada janji gitu. Siapa yang tidak bisa hendak ke depan tegak gitu. Ada lagi namanya apa? Namanya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Cerita IPA tadi, kalau si Pak siapa namanya tadi? Pak Seno tadi ngomongnya sudah dikasih apa-apa duluan, yang tidak konsentrasi membaca dalam bapak akan begini begitu, nanti bapak suruh maju depan lalu bagaimana? Itu berarti namanya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, adanya stimulus respon. Kemudian bisa jadi dengan yang apa-apa tersebut tadi, anak kita menjadi menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar menyesuaikan diri, yang tadinya tidak mau akhirnya mau belajar. Konsep diri yang baik iya, tapi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Itulah yang terjadi dengan IPA, diasingkan dengan kawanan tadi kan, merasa tidak nyaman dia sementara waktu. Tapi kalau Pak Seno tadi tidak pakai aba-aba, namanya Pak Seno melakukan hukuman. Tepat di antara dua ini yang mana yang tepat, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, untuk sementara konsekuensi. Nanti ada yang lain lagi yang lebih tepat dari konsekuensi. Ini contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Jawabannya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi, iya kan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena menggunakan sepatu seharian. Tidak menggunakan itu ya, tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman. Kalau yang terakhir, melakukan pemanasan sendiri selama 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Mudah-mudahan bisa dimengerti itu. Untuk menghindari atau membangkitkan budaya positif, tadi sudah saya singgung di awal, adanya motivasi dalam diri atau motivasi internal intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sungguh merupakan suatu penghargaan. Ini tadi termasuk motivasi dalam. Nah, yang tidak tepat dari cara kita dalam menyelesaikan masalah dengan anak, berangkat dari motivasi dalam diri, adalah kebiasaan kita selama ini. Bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Sering kita nuntut anak kita seperti itu. Baru saja tadi belagu, kita langsung nuntut, maafkan dia, kesuatu marah-marah. Nah, kemudian atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Nah, agar kau enggak ini kan, aja enak dia perasaannya seperti itu.
Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang buat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahannya daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini opsinya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Saya rasa iya. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tidak begitu, kamu seharusnya tidak tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Itu juga kita kadang-kadang mengingatkan mereka, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kemarin kamu laku lagi, hari kamu laku lagi ya, kan karena kita kayak gitu kan, kayak anak-anak gitu. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukannya yang tidak seharusnya kamu lakukan? Itu juga sering kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, mengkritik atau mendiamkan. Ini paling patut dihindari, mengkritik dan mendiamkan. Penyelesaian masalah pilihan-pilihan ini tadi sebenarnya ada yang lebih tepat lagi, Bu. Selain hukuman dengan konsekuensi, apa namanya? Restitusi. Nah, ini aneh kan, belum pernah dengar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi kalau ada anak-anak kita misalnya sedang ada masalah, itu bukan kita hakimi, bukan kita hukum maupun kita hardi, bukan juga kita iming-imingi dengan penghargaan, tapi yang tepat adalah kita mengajarkan mereka untuk memperbaiki kesalahan sampai mereka bisa diterima lagi dengan kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk membuat kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi termasuk dalam disiplin, tapi sifatnya masih netral. Itu juga wabuk. Nih, yang mana yang sifatnya positif? Restitusi. Sifat yang negatif hukuman. Jadi udah pasti harus dihindari yang hukuman tadi. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan pengganti. Kalau misalnya ada korban yang mengalami kerugian, makanya tadi waktu anak berantem saya tanya, ini baju kau kebuka gara-gara dia? Ada saya tanya begitu tadi. Tidak, Bu, memang baju aku lah kayak gini. Kalau memang karena dia misalnya hilang kancingnya copot, maka tindakan yang akan saya ambil tadi adalah anak yang berantem lawannya tadi elokin kancingnya. Ya kan? Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Tadi kita sabarkan kalau jangan satu dihakimi, karena setiap tindakan anak tadi pasti ada alasannya, ya kan? Lalu masalah terpecahkan. Selanjutnya murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Apabila ada kerugian tadi tanggung jawab dong sama kerugiannya. Makanya kalau berantem itu ingat gitu kira-kira kan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus mereka tahu apa yang diyakini dalam dirinya. Dia jadinya menelisik lebih dalam perasaannya. Apa sudah tepat atau tidak? Oh ya tadi ini emosi sesaat aja berarti saya ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau misalnya kancing anak tadi lepas, saya tanya sama anak yang melepas kancing tadi sana, saya bilang, kira-kira gimana anak membawa kancingnya pada dia lah? Mantap, aku udah tahu, aku bantu dia pecahkan masalah. Eloi jahitkan kita. Bagaimana? Mau nggak siap dah? Kan tahu tadi masih ibu yang jahitkan, kan bukan ibu yang berantem tadi. Iya Bu, jadi masalah selesai, yang jadi korban tadi senang gitu kan, diperhatikan kerugiannya, dan yang anak yang ini tadi anak yang dirugikan tadi juga di cover gitu. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, berdasarkan restitusi, setiap tindakan tersebut pasti ada alasannya.
biar senang bu. Nah, berarti kan ada kebutuhannya tersebut, kebutuhan akan senang. Kenapa dia menyerang temannya tadi? Karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kesenangan. Makanya dia mengajak lagu kawannya tadi. Sekarang kami berpikir tentang kebutuhan dasar anak berdasarkan teks ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka nyanyi dan suka dan senang menyanyi. Nah, itu kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Kebutuhan akan apa? Kesenangan sepertinya itu tidak terpenuhi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan anak apa ya yang ingin dipenuhi? Kasih sayang. Aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru terus. Berarti kebutuhan kebebasan. Selanjutnya aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Itu penguasaan. Nah, baca yang ini dulu. Ini terjadi. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah baru yang ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Maunya tadi ada kepala sekolah, tapi belum pergi. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen. Rekan-rekan sesama guru heran dengan perilaku Pak Zulfikar. Pak Malik, karena sebelumnya ia dikenal sebagai guru yang mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti pada kolom di sebelah kiri. Bila Anda adalah Pak Zulfikar dan mendengar informasi terhadap Pak Hanafi, ya maunya tadi kepala sekolah kita jawab. Atas alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan dilakukan? Ini jawabannya. Kata Pak Malik pasti tanya kawannya, ngapa gitu tuh kamu tuh galaknya melawan kepala sekolah baru? Dijawabnya, iseng aja sih. Aku senang lihat capsek baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya di rapat. Berarti kebutuhannya apa yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik? Kesenangan kebutuhannya. Tindakan ibu kepala sekolahnya apa yang benar? Tindakan yang tepat sebagai bapak kepala sekolah yang baru tadi pas tahu kalau temennya tadi cuma Isan tadi apa? Kira-kira. Nggak boleh tadi ambil hatinya ya. Tapi tampilkan performnya lebih baik gitu. Terus jawaban yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Berarti kan cinta dan kasih sayang. Kurang diperhatikan berarti Pak Malik tadi sama Pak Zulfikar tadi. Berarti tindakan yang harusnya diambil oleh Pak Zulfikar adalah perhatikan Pak Malik tadi. Kemudian saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Itu namanya kebutuhannya yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Kalau udah seperti itu ya diberikanlah wewenang sedikit gitu. Selanjutnya gaya ngomong Pak Zulfikar itu monoton sekali. Bosan dari mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain dari dia untuk menyampaikan materi. Itu berarti kebebasan. Jenuh dengarnya. Semoga ibu tidak jenuh dengar saya ngomong sebentar ya. Ini tentang kebutuhan tadi. Untuk memenuhi kebutuhan seseorang tersebut, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan. Seseorang tadi anak ya kalau orientasinya gitu sebagai guru. Kalau orientasinya gitu sebagai kepala sekolah seperti yang tadi banyak yang mau diayom tuh. Guru, murid mau diayom semua tuh. Staff, jadi servis semuanya mau diayom. Nah, 5 posisi kontrol apa saja? Sebagai penghukum, penguat rasa
bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana paling baik menurut ibu-ibu? Kalau penghukum dengan pembuat rasa bersalah sudah pasti tidak tepat. Kalau teman masih 50-50. Pemantau dengan manajer kayaknya yang paling bagus itu. Coba kita lihat. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuh ya dengan saya, awas ya kayak. Kemudian kita kadang kita kayak gitu ya. Kamu ini selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang kita gitu ada sesekali seleo ngomong gitu sama anak-anak kita. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi itu sebenarnya kurang tepat ya Bu ya, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Karena kita seiring juga kan, bersalah anak lagi. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kadang-kadang kita kayak gitu kan sama anak-anak kita. Nah itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, dan ini juga sebaiknya dihindari. Lalu teman, nah ini saya pikir dulu bahwa posisi teman ini paling bagus, ternyata saya salah kaprah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Memang kawannya teringat terus karena itu sama kita kalau kita posisi teman sebagai posisi guru sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, saya sering kayak gitu tuh, bantu ibu kok, bantu anak-anak. Itu posisi teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, nah gitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira itu bagus atau tidak? Kan tidak ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu guru teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Yo, kan gitu aja aku senang kayak itu dan itu udah. Murid akan tergantung pada guru tersebut, dan yang paling ini sepertinya khawatirnya kehilangan rasa hormat kalau sudah kayak itu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kata-katanya apa? Peraturannya apa? Nah, kita kan kadang nanya-nanya kayak gitu juga kan. Misalnya dia tidak pakai sepatu, tidak pakai ikat pinggang gitu kemarin. Terus dia agak marah gitu, kenapa dihukum? Terus kita bakal nanya, peraturannya apa? Pakai ini kan, pakai ikat pinggang hitam kan? Nah, gitu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Yang kamu lakukan, kamu tidak pakai hitam kan? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensi? Oh iya, karena kamu tidak pakai ikat pinggang hitam, baris di situ. Tidak boleh gabung sama teman. Gabung yang kurang ininya. Itu ke stimulus respon. Berarti kalau yang 3 tadi itu masuk ke hukuman, pemantau itu masuk ke apa namanya, ke yang restitusi, dan yang ini terakhir manajer. Manajer ini yang paling baik, masuk juga ke restitusi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak selamanya harus jadi manajer gitu Bu. Kalau sering kita suruh manajer maju berasan kira ya sudah belajar 3 kali loh. Kayak mana konsekuensi kemarin? Kita kan sudah dijanjikan ya, apa panggil orang tua, panggil yang orang tuanya. Jadi pemantau kita saja. Nah, apa yang dikatakan seorang manajer? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita belajar keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu
bersedia memperbaikinya, aja itu kan kita menyelesaikan masalah sama anak-anak. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, kalau kancing baju anak tadi copot, saya bilang kira-kira caranya nak mau memperbaiki kesalahan kamu dan sebagainya. Ini posisi kontrol. Identitas gagal itu menghukum dan membuat rasa bersalah. Inilah pasti anak kita kalau tidak benci jadi minder sama kita. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, ini posisi yang berhasil tapi kontrolnya dari luar, tidak dari diri. Tidak motivasi intrinsik. Kalau yang teman dengan pemantau ini motivasi ekstrinsik yang penghargaan tadi. Kalau yang manajer ini yang paling baik untuk menghargai dirinya sendiri. Diajak anak kita berpikir. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kelas tapi bukan peraturan ya Bu ya. Kalau peraturan itu biasanya ada sanksi. Nah gitu. Kalau keyakinan tidak, balik ke diri masing-masing. Nah, untuk membuat budaya positif, yang pertama dilakukan itu peraturan kelas itu paling kecil tempatnya. Yang agak besar dikit keyakinan kelas. Nah, jadi nanti saya mengajak ibu semua untuk membuat keyakinan kelas di ruangan masing-masing. Selanjutnya lingkungan positif, baru terakhir budaya positif. Ini isi keyakinan kelas. Coba dilihat. Datang ke sekolah tepat waktu. Kan tidak ada hukuman dari situ kan? Kalau tidak datang terlambat, kalau peraturan dia akan bilang buat seperti ini, dilarang datang terlambat. Nah, gitu. Ini datang ke sekolah tepat waktu, selalu mau cepatnya, apa agak lambat, tapi pokoknya sebelum bel ada di sini. Gitu. Peduli sesama, gitu. Nah, nggak ada cerita yang apa maksudnya tuh. Nah, kesepakatan kelas itu pokoknya isinya kalimat positif dan berisi nilai-nilai. Kesepakatan kelas. Ini kalau kesepakatan kelas saya ini dan teman-teman kelas 4 udah dikerjakan. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama, berdoa sebelum belajar. Selalu hadir tepat waktu dan semangat sepenuh hati saat belajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, memegang teguh kejujuran, sopan santun sebagai siswa yang baik, saling menghargai dan menyayangi sesama teman, tolong menolong, meminta izin guru sebelum keluar kelas, melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya dapat ini Bu, tidak ujuk-ujuk, melalui suatu proses. Nanti saya share di terakhir video pembuatannya. Nah, peraturan selalu kembalikan tempat buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah, posisi apa tadi yang paling baik sebagai guru? Posisi kontrol manajer kan yang paling tepat. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer, ini kata-katanya seperti ini Bu. Tidak apa-apa berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang tadinya lah, guru nggak kayak gitu, nah makanya tadi kan kayak gitu udah, memang itulah. Jadi tadi sudah saya terapkan kayak gitu. Nah, jadi dia jangan gitu tuh. Lebih baik kita stabilkan dulu identitasnya. Ngapa tadi? Oh, gara-gara itu, ya makanya kayak gitu. Ya memang harusnya kan kita gantian. Jadi yang ini kuat, yang ini. Tapi kan itu juga tidak boleh didorong, nah gitu nah sama kawannya tadi. Kan tidak enak didorong. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini sama-sama nanyain lah. Saya yakin tahu ya validasi tindakan salah. Nah, kira-kira tepat tidak seperti itu gitu nah. Kamu boleh mempertahankan diri tapi kamu, nah itu validasi tindakan. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya di kelas atau keluarga, apa nilai-nilai hidup yang telah disepakati. Inilah yang gunanya keyakinan kelas. Saya mau kasih lihat video keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tindakan aksi nyata. Sebenarnya Bu, saya yakin kita tuh sudah semua menerapkan budaya positif. Ya kan? Saya yakin sudah seperti segitiga restitusi tadi walaupun tidak tahu namanya, tapi kita kalau menyelesaikan masalah sama anak seperti
walaupun kita tidak tahu namanya, kita tetap menyelesaikan masalah dengan anak dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, tapi Yang saya bagi itu yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas agar setiap tindakan-tindakan kita pada anak-anak itu ada dasarnya gitu. Nah, ini kegiatan yang pertama membuat keyakinan kelas. Pakai kertas-kertas kecil, anak disuruh menuliskan semacam janji di dirinya tentang sikap-sikap positif. Misalnya tidak terlambat, tidak hadir tepat waktu, menghormati teman-teman. Ini anak sedang mengerjakan keyakinan kelas secara berkelompok. Nanti terakhirnya disepakati bersama. Nah, itu saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatannya ke anak-anak. Nanti tolong bantu. Subscribe dan like di akun YouTube saya. Terima kasih. Karena ini bisa di situ. Ini ikrar keyakinan kelas. Kalau ada suaranya itu kami baca sama-sama gitu. 1. Menjalankan ajaran agama diikuti, dan ini dibaca setiap awal pembelajaran. Biar pada ingat gitu. Itu sama dengan misi. Iya, betul Bu, misi-misi. Nah, ini potret anak setelah keyakinan kelas. Ini kegiatan kedua, Segitiga restitusi posisi kontrol manajer. ceritanya tentang ada anak Beno namanya. Itu dia mencarut di kertas, kertasnya itu didistribusikan ke teman-temannya. Ada gambar yang nggak bagus, terus didistribusikan. Mau nangis ya? Terus saya tanya sama Beno, Beno apa kayak gitu? Dia bilang iseng aja Bu. Nah jawaban iseng aja itu Kan berarti tentang kebutuhan akan kesenangan. Terus saya bilang, iya ada apa sih kalau iseng sesekali sama kawan? Ibu punya kawan, saya sebutkanlah guru-guru dari 174 nih. Iseng juga kadang-kadang, tapi bukan yang kayak ini kan? Iya, boleh iseng, tapi harus tahu ya apa. Itu kegiatan segitiga restitusinya. Jadi anak tadi dikasih tahu tidak salah, isengnya tidak salah. Yang salah itu konten isengnya ini. Lalu ya, terus saya bilang, kira-kira kayak mana Beno mau selanjutnya? Tidak lagi Bu, nah kan ngerti anak-anak tersebut. Sekarang ampunnya nggak boleh lagi sih. Kalau seandainya Beno ini masih melakukan yang tindakan ini, apa yang dilakukan sebagai guru? Menjadi pemantau. Apa yang dijanjikan Beno? Udah 2 kali loh ini. Mau diapakan kira-kira? Apa kita panggil orang tua?
sistemnya bukan seperti ini. Dan dia tahu kalau yang dia salah itu kenapa, karena mencarut. Kemudian saya menanyakan keyakinan apakah ini baik, apakah tidak. Nah, berdasarkan segitiga restitusi tersebut saya tahu jadi kebutuhan Beno itu apa. Ternyata kebutuhannya itu karena kurang kesenangan. Itu yang mau diungkapin. Ini juga salah satu budaya positif yang sudah mulai kita terapkan secara bagus. Berbaris di depan kelas. Terus salam-salaman, sapa pagi. Kalau nggak sempat di depan itu minimal anak kita yang di kelas. Nah, salam-salaman. Selamat pagi, gitu kan. Uji-uji dulu kan. Ini pembersihan kuku, jadi sebelum masuk itu ketua kelas sortir kuku dulu. Yang tidak tadi tinggal, ibu guru kasih gunting kuku, gunting dulu. Ini budaya positif sebelum dan sesudah belajar, beriman dan bertakwa, baca doa. Semua kelas juga sudah melaksanakan kan? Iya. Sebenarnya udah banyak. Jadi kalau ibu-ibu semua mau berkomitmen bersama, anak kita tampil dari SD 74 ini akan hadis. Caranya 5 hadis di kelas 4 semester 1, 5 hadis di kelas 4 semester 2. Jadi 10 kan, 15 hadis di kelas 5, 15 hadis lagi di kelas 6. Jadi kita ada poin plus gitu. Keluar dari SD 74, 40 hadis di tangan. Kalau secara ini dilakukan, kalau mau surat-surat itu kan berat gitu ya. Kalau di IT kan tamat dari IT ini sudah jus gitu lah satu orang. Kita tidak perlu jadi 40 hadis saja bisa. Budaya positif. Kegiatan pengamatan, melakukan hasil diskusi, menampilkan produk. Ya, silakan. Ini yang kegiatan saat istirahat, membaca buku saat istirahat, makan bersama, menyiram bunga. Kalau istirahatnya anak-anak memenuhi kebutuhannya yang kurang-kurang tadi, yang mau senang main sama-sama, yang lapar makan. Ada juga kebutuhan akan apresiasi teman tadi ya. Ini juga budaya baik. Ini saya potret anak saya yang ini itu tidak tahu seperti dia. Dia ngasih makan kucing dan itu anak saya bagus budayanya. Ini sekarang kami duduk. Itu berada video. Ada juga buku pedagogi. Sama aja, cuman sekarang ini lebih digalakkan karena kan teman kan galak apa namanya kita sebagai kalau nggak diingatkan itu susah. Nah
Demikian Ibu. Terima kasih.